Di lain waktu kalau saya datang lagi, nanti saya terangkan bab khusus bagaimana cara sholat diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhir. Karena bukan sekedar bacaannya, semua gerakannya itu ada maknanya. Kenapa tangan diangkat seperti ini sejajar dengan bahu? Kenapa sejajar dengan daun telinga? Apa maknanya ini? Kenapa berdiri dengan tegak? Itu ada maknanya semua. Dan semua ada hadisnya. Ada hadisnya, keterangan ulamanya sampai dengan sujud. Ada. Kenapa kalau turun dari i'tidal, ada yang pakai lutut, ada yang pakai telapak tangan. Ada dua cara. Siapa yang turun sujud pakai telapak tangan, boleh angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Turun sujud, telapak tangan dulu atau lutut dulu? Yang lutut angkat tangan. Yang telapak tangan. Yang turun dengan dua-duanya. Ada? Tapi begini maksud saya, mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, boleh. Tapi harus tahu dasarnya apa. Landasannya apa? Nah, kalau kita bisa dapatkan itu, ibadahnya enak, nikmat. Yang pakai lutut boleh. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 838. Posisi paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan boleh. Nomor hadis 840, 841 di kitab yang sama Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis dengan sanadnya, dengan matannya. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau ada nabi bisa melunakkan besi namanya Nabi Daud, orang ini bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Orang ini Abu Daud. Maka sejak saat itu beliau kemudian merumuskan kitab hadis berdasar urutan fikih dikenal dengan Sunan Abu Daud. Nomor hadis 840, 841 itu kebolehan turun pakai telapak tangan. Diambil riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Tapi harus tahu, Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Usia Nabi sudah 60 tahun. Nabi sudah sepuh, seringkali sakit-sakitan. Kadang-kadang kalau berdiri tak kuat, pakai tongkat atau bersandar. Karena itu saat pertama kali merasakan sakit, lututnya bermasalah. Turunlah pakai telapak tangan. Wa'il masuk Islamnya di awal Islam. Nabi masih sehat. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang yang lainnya. Nabi turun pakai lututnya. Tapi bukan karena sepuh atau muda. Maksud Nabi itu, kalau lutut bermasalah, gunakan telapak tangan. Kalau telapak tangan bermasalah, gunakan lutut. Bukan masalah tua atau muda. Jangan sampai ada yang sujud, kemudian telapak tangan turun, Anda katakan, tua. Supaya mudah. Jadi pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh. Yang tak boleh itu pakai kepala duluan. Kalau seperti ini kita enak, sholatnya nyaman, tentram, nikmat. Tak ada perselisihan. Ini gara-gara kunut, satu tidak, ribut. Akhirnya masjidnya kosong, yang sholat ada. Yang kunut dia punya dalil, yang tak kunut punya dalil, yang tak ada dalil, yang tak sholat subuh. Bismillah, sir boleh, jahar boleh, tak dibaca pun boleh. Ada 4 cara. Apa bahasa Padangnya 4? P. Tapi jangan 2 kali, pempe. Ada 4 cara. Ampe. Ada 4 cara, 4 cara. Hadisnya 70 hadis. 70 hadis pernah dikerjakan oleh Nabi. Bismillah pernah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Tak dibaca sama sekali, boleh. Langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Yang keempat, baca rakaat pertama jahar, selanjutnya tak dibaca lagi. Boleh. 70 hadis. Kalau kita sudah paham ini, kita bisa praktekkan, silakan pilih mana yang paling nyaman. Dan tak perlu berselisih. Saya ini pernah tugas di Mekah 2010, menerima jemaah haji. Begitu sholat Isya, imamnya Syekh Sudais. Jemaah haji itu di Mekah, mazhabnya Hambali. Bismillahnya sir. Setelah itu hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa jawaban jemaah ini? Oh, ini imamnya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ketuanya Syekh Sudais. Ini ada hubungannya, mau NU, Muhammadiyah, atau yang lainnya. Sepanjang kita paham dalil, maka nikmat kita ibadah. Dalil tahu, argumentasi ada, dan paham apa yang kita kerjakan. Jadi yang pertama, kalau ingin meningkatkan takwa kepada Allah, mulai dengan ibadah apa? Ayo, mulai sekarang turunkan semua jenis sholat sunnah. Nanti ada sholat sunnah apa? Sebelum zuhur ada berapa rakaat? Ba'da zuhur ada berapa rakaat? Asar ada tidak? Ba'da maghrib ada tidak? Isya ada tidak? Malam ada sholat sunnah apa? Siangnya, dari mulai ba'da subuh ada tidak? Duhanya ada tidak? Sampai semua, kalau bisa koleksi semua waktu salat sunnah, kerjakan. Ingat pesan saya ini. Setelah Anda kerjakan itu konsisten, 40 hari setelah itu, perhatikan, akan terjadi perbedaan dalam hidup Anda. Demi Allah saya katakan, Anda akan berubah. Minimal, Anda akan jadi orang baik dan semakin dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semakin hebat, puncak yang terakhirnya, ada orang yang saking dekatnya dengan Allah, dia belum meminta kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah. Doa itu ada yang mengangkat, minta dikabulkan. Ada yang mengangkat, minta, terlambat dikabulkan. Ada yang belum mengangkat tangan, baru terbersit di kepala, langsung diberikan oleh Allah. Ada yang perempuan, contohnya Maryam. Ibu kenal Maryam? Yang ini bilang tidak, ibu.
Alhamdulillah, ada saingan di sini. Kenal Maryam. Maryam itu bukan nabi, bukan rasul, tapi takwa dekat dengan Allah. Ibu bapaknya menyiapkan dari sejak di kandungan, Bu, dalam kandungan disiapkan oleh ibunya supaya dekat dengan Allah. Dibacakan ayat-ayat yang baik, doa-doa yang baik. Ini boleh sekarang orang-orang perempuan mengandung bacakan Quran. Sudah penelitian. Bacakan. Lahir, disiapkan guru yang baik, kasih nama yang baik, bikinkan tempat yang baik, dibuatkan mihrab. Apa yang terjadi? Perhatikan Quran surah ketiga ayat 37-nya. Maryam itu setiap akan diberikan kebutuhan sudah ada di tempatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap datang pamannya, Allah. Nabi Zakaria membawa pakaian, ada pakaian. Mau bawa makanan, ada makanan. Bawa buah, ada buah. Yang dahsyat, musim anggur ada anggur normal, bukan musim anggur ada anggur. Bukan musim apel, ada apel. Pamannya bertanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Saya akan belum antarkan, kenapa sudah ada? Kata Maryam, "Huwa min indillah." Qalat, ia berkata, "Huwa min indillah." Paman, semua ini Allah yang kasih. Jadi kalau anak kecil diajarkan kalimat baik, Allah, astagfirullah, alhamdulillah dari sejak kecil, maka yang keluar di lisannya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Diajarkan dekat dengan Allah, lisan yang keluar pertama kali kalimat-kalimat thayyibah. Saya pernah lihat ada anak kecil mau disuntik di rumah sakit. Saking ibunya banyak mengajarkan kalimat-kalimat amal soleh, begitu mau disuntik, yang keluar bukan tangisan, bukan kalimat-kalimat sedih, bukan kalimat-kalimat biasa. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ampuni dosa saya ya Allah. Mau disuntik, astagfirullah. Karena memang kosakatanya cuma punya itu. Anak sekarang beda. Lewat polisi, robokar poli. Lihat TV, Tobot, Heli, Embers, robokar poli. Luar biasa. Coba tanyakan pada mereka. Tahu Ali bin Abi Thalib? Siapa? Temannya Tobot X. Ya generasinya seperti itu. Kita kembalikan di sini.